Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar cara membuat postingan Instagram seperti ini di aplikasi Adobe Photoshop. Pertama, buka aplikasi Adobe Photoshop yang kita gunakan. Sebelumnya, untuk postingan Instagram pondok yang biasa saya gunakan, itu menggunakan rasio 4:5. Kalau kita googling, 4:5 itu memiliki resolusi 1080 x 1350 pixel. Jadi dia lebarnya 1080 pixel dan memiliki tinggi 1350 pixel. Dan untuk postingan Instagram, slide seperti itu, maksimalkan 10 slide ya. Jadi kita bisa menyiapkan 10 slide di aplikasi yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalkan 10 slide ya, 10 slide. Jadi biasanya saya men-setting di Adobe Photoshop saya, misal create new, kemudian pilih pixel. Jadi kan tadi tingginya 1350 pixel ya, dan lebarnya kan 1080. Nah, karena kita mau bikin postingan slide, jadi postingan slide 10 slide gitu ya. Jadi kita kalikan saja 1080 dikali 10. Jadi kan 10.800. Ini kita tambah 01. Nah, kemudian kita create. Nanti di Adobe Photoshop kita akan muncul seperti ini. Sebelumnya ini adalah workspace ataupun lembar kerja Photoshop yang biasanya saya gunakan. Di sini ada layers dan history. Untuk memunculkannya kita bisa pilih pada Windows dan pilih history, kemudian layers, dan kita setting penempatannya. Tinggal drag and drop saja seperti itu. Oke, setelah layar ataupun kanvas kita sudah jadi seperti ini. Jadi yang warna putih ini namanya kanvas ya. Kemudian kita potong menjadi 10 bagian. Caranya klik pada bagian slice tool. Biasanya itu logonya crop tool seperti ini. Kalau crop tool kita tinggal pilih pada menu crop tool. Kemudian klik kanan pada mouse dan pilih slice tool. Nanti logo kursornya itu akan berubah menjadi pisau seperti ini. Kemudian klik kanan pada kanvas bagian putih ini. Kemudian pilih divide slice. Kalau 10 slide, berarti kita pilih yang divide vertically into. Ini kita ganti 10 atau kita tuliskan 10. Nah, oke. Jadi setelah kita ekspor nanti ataupun kita save filenya, dia akan otomatis menjadi 10 bagian seperti itu ya. Nah, jadi kan di sini ada 10 slide ataupun 10 bagian ya. 1, 2, 3 sampai 10 ini. Nanti di bagian pertama ini kan bagian sampul ya. Yang pertama ini bagian sampul. Dan seterusnya ini nanti ada foto-foto seperti itu. Untuk lanjut ke proses pembuatan postingan seperti itu, ada beberapa hal yang juga akan saya siapkan. Di antaranya, siapkan file dokumentasi yang akan kita masukkan ke dalam editan. Di sini sebagai contoh ada file dokumentasi yang sudah saya salin dari kamera. Dan juga layout logo, itu yang menjadi layout logo di postingan-postingan Instagram. Kemudian 2 font tambahan yang perlu kita install di PC atau komputer yang kita gunakan, yaitu font Montserrat Full dan juga PKG Roman Capitals font. Ada 2 font ini ya. Nanti untuk link downloadnya saya sertakan di deskripsi. Oke, untuk install font kita tinggal ekstrak font WinRAR-nya ini. Kita ekstrak here. Untuk font demo PKG Roman, kemudian buka pada font Montserrat, desktop fonts dan Montserrat, OTF ataupun yang satunya nggak masalah. Ini kita blok semuanya.
kemudian kita drag and drop ke bagian folder yang akan kita gunakan ekstrak. Kemudian pilih font yang akan kita install, contohnya seperti ini. Kemudian kita copy filenya dan kita masuk pada sistem, kemudian Windows dan font. Kita paste fontnya di sini. Kebetulan saya sudah menginstal fontnya, jadi muncul pemberitahuan seperti ini. Do this for our current items? Yes. Kita tunggu sampai proses menyalin selesai. Setelah selesai, kita close saja. Dan kembali lagi ke folder tadi. Font yang sudah kita install, kita hapus saja. Oke. Jadi, pertama kita perlu memberi overlay pada bagian sampul ya, overlay logo. Untuk kanvasnya biasanya saya ganti warnanya menjadi merah. Caranya kita klik pada Red New Fill or Adjustment Layer, kemudian pilih Solid Color. Kita ganti merah ataupun hitam, terserah. Oke. Sudah saya ganti merah, kemudian saya masukkan overlay logonya ke bagian sampul. Caranya klik pada File dan tahan pada mouse bagian kiri dan drag pada aplikasi Adobe Photoshop. Nah, kita arahkan pada bagian sampul. Nanti dia akan jadi kecil seperti ini ya. Caranya kita besarkan saja kayak gini. Kita paskan pada bagian kotaknya. Ini ya. Usahakan presisi. Setelah sudah, kita beri judul, kan nanti ada tulisan dokumen, judul, kemudian tanggalnya ya, kalau nggak salah. Kita kasih judul, caranya klik pada horizon type tool, atau logo T, atau kita klik T pada keyboard. Kemudian klik kiri pada kanvas, dan kita beri judul, misalnya rutinan Ikana Putri. Untuk judul biasanya saya tinggal copy paste saja pada tulisan di banner, kemudian kita perbesar fontnya seperti ini. Dan fontnya kan warna putih ya. Untuk merubah warnanya kita double klik pada layers tulisannya tadi, double klik. Kemudian pilih pada warna hitam di kanan atas. Kita pilih warna hitam. Oke. Kemudian atasnya nanti kan ada tulisan dokumen ya, dokumentasi. Kita tulis saja dokumentasi. Dokumentasi. Untuk tulisan dokumentasi saya arahkan di sebelah sini. Kemudian saya biasanya menggunakan font Montserrat untuk tulisan dokumentasi. Montserrat semi bold. Kita zoom kanvas dengan klik Ctrl+ pada keyboard. Nah, seperti ini. Atau kita ganti lagi jenis fontnya menjadi medium. Karena yang kita butuhkan atau yang biasa saya gunakan itu enggak terlalu tebal ya, karena biar menyamakan judulnya. Kemudian kita tulis tanggal. Kita tinggal duplikat saja pada font dokumentasi ini atau pada tulisan dokumentasi. Caranya klik kanan pada file yang akan ataupun layer yang akan kita duplikat. Klik kanan, kemudian duplicate layer. Oke. Atau kita bisa shortcut dengan cara Ctrl+J.
nanti dia otomatis terduplikat. Kemudian kita pindahkan ke bawah dan kita ganti dengan tulisan tanggalnya, misal 19 Januari. Untuk jenisnya biasanya saya buat kapital semua ya. Oke, sudah kurang lebih seperti ini. Kemudian biasanya saya kan ada kayak efek brush warna hitam di sebelah sini ya. Cara membuatnya, kita arahkan kursor pada layer background sebelah belakang sendiri ini, ataupun kita buat efek brushnya itu di bagian bawah layer tulisan dan juga bawah layer logo. Makanya saya bilang arahkan pada bagian background. Kemudian klik ya, setelah kita pilih layer background, kita klik create a new layer. Kemudian klik pada brush, pilih settingan brush di sini, general brushes, dan pilih pada soft front. Kita pilih warnanya menjadi hitam. Oke. Kemudian kita bisa membesarkan dan mengecilkan ukuran brush dengan klik dalam kurung yang kotak di keyboard seperti ini untuk memperbesar dan memperkecil ukuran. Kemudian dengan hati-hati kita brush sebelah sampulnya. Jangan terlalu banyak-banyak ya. Bisa kayak biasa-biasa aja kayak gini. Nah, kalau kita brush langsung, biasanya kan brushnya itu nabrak ke slide kedua. Dan biasanya saya itu nggak sampai menabrakkan seperti itu. Dan cara mengantisipasinya, kita ini unduh saja brushnya. Cara mengantisipasinya, ataupun biar brushnya itu ke bagian sampul aja, kita bisa mengaktifkan rectangular marquee tool atau klik M pada keyboard. Kemudian kita drag pada bagian slide pertama atau sampulnya saja seperti ini. Dan usahakan yang aktif itu layer yang kosong tadi ya, yang tadi kita buat. Kemudian baru kita brush. Nah, nanti kan dia fokus ke bagian sampul saja, seperti itu. Untuk menghilangkan tanda seleksi, kita Ctrl plus D aja. Nah, kemudian nanti kan di bagian depan ini ada fotonya ya. Biasanya itu saya memilih foto ataupun dokumentasi di mana fotonya itu cukup mempresentasikan acara tersebut. Misal acara Ekana Putri, berarti kita bisa memilih fotonya Umi, seperti itu kan. Nah, kita tinggal drag and drop saja. Nah, kita perbesar. Misalkan seperti ini. Tapi kok di sini brushnya itu nggak kelihatan ke fotonya, karena layer brush itu ada di belakang fotonya Umi. Jadi kita drag ke bagian atas seperti ini. Jadi nanti dia ada di bagian atas ataupun menutupi fotonya Umi sedikit seperti ini ya. Tapi kalau kita lihat di sini kan kayak apa ya? Istilahnya itu di sini kayak kotak gini ya. Kayak waku gitu. Misal kayak gini sih ya oke lah, tapi kan nanti malah fotonya Umi jadi nggak kelihatan kan. Jadi kita harus mengataskan, tapi di sini juga halus gitu persambungannya kayak gitu. Dan untuk menghaluskannya kita bisa klik pada bagian fotonya Umi di sini, kemudian pilih pada add layer mask, pilih brush dan pilih warna hitam. Di sini ya, kita pilih warna hitam. Kemudian kita brush pada fotonya Umi. Nah, nanti dia kan kayak kehapus kayak gitu ya. Sebenarnya kita bisa langsung menghapusnya saja menggunakan eraser. Nggak harus menggunakan add vector mask dulu. Tapi kalau kita langsung menggunakan eraser, kalau misalnya kita mau kembali lagi
erasernya itu kan agak sulit ya. Tapi kalau kita menggunakan add layer barusan, misal kita ganti warnanya menjadi putih, kita brush lagi, nah itu bisa balik lagi. Nah, kalau kita hapus, misalnya kita hapus kayak gini di eraser, kita membalik lagi kan kayak biasanya susah ya. Nah, makanya misal kita menggunakan add layer barusan, misal kita ubah warnanya menjadi putih, kita balikin lagi bisa kayak gitu. Nah, ini kan merahnya kayak kelihatan banget ya. Terus kita bisa merubah warna backgroundnya. Kita double klik saja bagian merah, jadi hitam. Kemudian kita hapus lagi dikit kayak gini. Nah udah ya, kurang lebih kayak gini. Kemudian bagian fotonya Umi yang sebelah sini kan nabrak pada bagian slide kedua ya. Kita bisa menghapusnya dengan cara kita seleksi fotonya Umi dulu. Ya, yang sini. Kemudian kita klik M atau Marquee Tool. Kita seleksi yang akan kita hapus dan klik delete pada mouse ataupun backspace. Kalau muncul seperti ini, kita klik OK. Kemudian klik kanan pada fotonya Umi, kemudian pilih pada rasterize layer. Kemudian kita backspace. Nah, dia akan hilang. Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Misalkan kalau kita mau mengedit filternya kan di aplikasi Lightroom ya. Kalau di Photoshop kita bisa langsung saja mengedit. Caranya kita klik foto yang akan kita filter, misalkan fotonya Umi, kemudian masuk ke filter dan kamera raw. Kita zoom ataupun klik kiri pada mouse bagian fotonya Umi kayak gini. Kita kecilkan. Nah, kemudian di sini kita bisa men-setting antara lain exposure, contrast, highlight sampai banyak sekali di sini settingannya. Bisa kita mau menyerahkan ataupun memberi warna. Nah, begini. Kita klik OK. Nah, sudah jadi ya. Kayak gini. Nah, biasanya kan untuk postingan slide itu kan pada slide kedua ada 2 foto ya. Kita bisa memberi garis pada bagian sininya dengan cara drag pada rules ataupun penggaris di sebelah kanan atas sendiri ini. Kalau nggak muncul, kita klik Ctrl plus R. Nah, kayak gini. Kita klik kiri pada bagian rules. Kemudian kita drag, kita tengahkan. Seperti ini. Nah, jadi nanti kita bisa bikin postingannya itu garisnya sama kayak gitu. Misalkan kayak gini. Ini foto yang kedua ya, kayak gini. Nanti ada foto yang ketiga. Kayak gini. Ya. Jadi kan nanti garisnya sama kayak gitu. Misalkan kita mau tambahkan saja. Di sini ya kayak gitu. Dan seterusnya. Nah, misalkan kita udah ngedit ataupun memberi foto di semua slide-nya ya. Dan bagian paling utama nanti kan kita harus menyimpan file tersebut. Cara untuk menyimpan file tersebut ataupun file Photoshop ini menjadi 10 bagian. Caranya kita klik file, kemudian pilih export dan save for web legacy ini ya. Kemudian klik save dan arahkan pada folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan. Misalkan di musik ini saya klik save. Kalau kita buka, nah nanti otomatis ada folder baru dengan nama images kayak gini. Nah, nanti kan ada 10 file seperti ini ya. Dan file-file ini sudah siap kita posting ke Instagram. Seperti itu. Oh iya, nanti saya juga akan meng-share ataupun membagikan file PSD ini
di deskripsi video. Jadi biar kita tidak ataupun kamu tidak perlu membuat settingan-settingan ini lagi nanti. Tapi kalau untuk pelajaran silahkan. Nanti saya share file PSD untuk format postingan seperti ini, dan juga nanti ada link download font. Ya, nanti saya share semuanya di deskripsi video. Jadi jangan lupa untuk cek deskripsi video. Dan demikianlah cara membuat postingan slide yang biasa saya gunakan. Kurang dan lebihnya silakan improve sendiri, explore sendiri, dan pelajari sendiri. Barangkali ada cara ataupun gaya yang lebih efektif ataupun berkualitas, silahkan diimprove atau dikembangkan lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.